Selamat pagi dan selamat beribadah di minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Penita firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Alfriani Sinambela, Ketua Majelis Jemaat GBIB Sinar Kasih Dadap. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kami puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bergaulah Tuhan, suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar, termulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Penuh syukur ungkapan hati kami, tembang mazmur selalu harus naik dengan mabuk ketaatamu. Jemaat silahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanlah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan bahurilah batin kami dengan roh yang teguh.
Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan dan permohonan kami, dengarlah ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Demikian, pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berdasarkan firman tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Kulayangkan mataku ke arah gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganmu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak tertidur, tak lelah. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana dinyatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera
antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Allah, Raja Sorga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau-Lah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu. Jemaat silahkan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kegelisahan hati dan pikiran kami saat ini, kami mohon Tuhan tenangkan dan Tuhan terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi pelita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 hingga ayat 19 yang menyatakan, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hei anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi ruang kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan
kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah maupun kita yang hadir saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita sekalipun di tengah masa pandemi saat ini. Kiranya iman yang kuat membuat imun tubuh kita juga menjadi lebih sehat. Tema renungan kita di hari Minggu ini adalah makna nasihat dan peringatan. Saya mengutip sebuah refleksi dari seorang komedian terkenal, Robin Williams. Sebelum kematiannya, dia juga melakukan bunuh diri. Konon katanya dia menulis sebuah catatan tentang kehidupan. Dalam tulisannya itu, Robin Williams mengatakan, jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, mengapa Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, menabrakkan dirinya ke kereta api? Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, mengapa Michael Jackson meminum obat tidur sampai overdosis? Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, mengapa G. Vargas, Presiden Brasil, menembak jantungnya sendiri? Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, mengapa Marilyn Monroe meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis? Jika kesehatan membuat orang bahagia, mengapa Thierry Costa, dokter terkenal di Prancis, harus bunuh diri hanya gara-gara komentar negatif orang terhadap dirinya? Bapak Ibu Saudara, dari refleksi ini mau mengatakan kepada kita, bahagia atau tidaknya hidup seseorang bukan ditentukan oleh hal-hal duniawi, tetapi bagaimana ia mensyukuri apa yang dimiliki dan bagaimana relasinya dengan Tuhan. Bukan berarti kita dilarang kaya, bukan berarti kita juga dilarang untuk hidup sehat, itu juga perlu. Tetapi hal-hal itu tidak mengikat kita, tidak menghalangi kita untuk bahagia. Seperti itulah Amsal Salomo dalam bacaan kita hari ini. Didikan, nasihat, dan perintah Tuhan adalah kunci agar manusia bisa menikmati kebahagiaan. Sekalipun kita pas-pasan, sekalipun mungkin kita saat ini dalam keadaan sakit, tapi nasihat, didikan, dan perintah Tuhan bisa membuat kita tetap menikmati kebahagiaan dalam situasi seperti apapun. Dan yang bertugas penting dalam menyampaikan didikan, nasihat, dan perintah Tuhan adalah orang tua. Di sini kitab Amsal mengatakan orang tua penting sebagai wakil Allah yang bertugas menanamkan perintah Tuhan kepada anak-anak sejak kecil hingga mereka dewasa. Itu yang dikatakan ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Didikan, nasihat Tuhan yang terus-menerus diajarkan oleh orang tua ibarat karangan bunga di leher anak-anak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, generasi muda pada saat ini kita akui hebat-hebat. Mereka mengalami perkembangan yang begitu pesat. Anak-anak muda saat ini mereka sangat tanggap teknologi. Mereka cepat dalam kemandirian ekonomi dan mereka dikenal dengan generasi yang pintar-pintar. Namun di satu sisi, generasi saat ini rawan akan nilai-nilai moral dan etika. Karena itu Amsal mengingatkan juga di ayatnya yang ke-7. Terlebih khusus dia tekankan ini kepada anak-anak muda. Takut akan Tuhan adalah dasar dari segala pengetahuan. Di luar Tuhan, kepintaran, kehebatan materi, ketenaran hanya akan menjadi kebodohan dan hanya akan menghasilkan kesia-siaan. Ya, kita contoh tadi dalam refleksi almarhum Robin Williams. Ternyata ketenaran, kesuksesan, kebahagiaan pada zaman sekarang ini tidak mampu membuat orang kuat dalam secara mental. Pada akhirnya banyak berakhir dengan bunuh diri. Itu pertanda bahwa kepintaran duniawi, kebahagiaan duniawi tidak menjamin kita tangguh dalam menghadapi pergumulan hidup. Banyak anak-anak muda generasi pada saat ini, mereka begitu luar biasa dalam prestasi, tapi mereka pecandu narkoba. Banyak generasi pada saat ini mereka pintar, mereka sangat hebat dalam meraih apa yang mereka inginkan. Tetapi sayangnya, mereka sering menjadi generasi yang acuh tak acuh, cuek terhadap agama, tidak peduli, tidak menghormati orang tua, tidak peduli terhadap sesama, bahkan begitu mudahnya melupakan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu pesan Amsal untuk mengingatkan kita menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi situasi yang penuh dengan tantangan. Bapak Ibu saudara-saudara, terlebih khusus di tengah situasi kita pada saat ini, ada banyak orang terkurung di rumah, ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Secara manusiawi kita mudah depresi. Secara manusiawi kita mudah stres menghadapi situasi pada saat ini. Tetapi kitab Amsal mengingatkan kita tentang pentingnya penguatan spiritual dalam keluarga. Keluarga adalah benteng utama agar kita terhindar dari godaan-godaan dunia yang merusak. Kitab Amsal mengingatkan pentingnya peran orang tua untuk selalu mengutamakan seluruh anggotanya takut akan Tuhan. Keluarga yang tangguh adalah keluarga yang setiap hari menjadikan nasihat, didikan, dan perintah Tuhan sebagai vitamin, sebagai benteng dalam menghadapi rupa-rupa angin pencobaan dunia. Terlebih khusus bagi generasi anak-anak muda kita pada saat ini, ada banyak kesenangan-kesenangan duniawi yang ditawarkan. Tetapi sekali lagi kitab Amsal mengingatkan, ayat 10 dan ayat 15, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau,
janganlah engkau menurut. Ayat 15, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Peran nasihat orang tua adalah karangan bunga yang indah di kepala anak-anak dan suatu kalung bagi lehermu. Bapak Ibu Saudara, tetaplah menjadi ayah dan ibu yang tangguh, tetaplah menjadi keluarga yang mengandalkan Tuhan, karena itulah benteng yang terpenting dalam kehidupan iman kita. Tuhan memampukan kita dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah dalam hatimu serta lalukan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Jemaat silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk waktu dan kesempatan, terlebih kesehatan, yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami dan menjadi pelita dalam setiap langkah kehidupan kami. Ketika kesenangan-kesenangan duniawi tidak menjamin kebahagiaan kami, akan tetapi firman Tuhan, nasihat, didikan dan perintah Tuhan, itulah yang membawa kami kepada kebahagiaan yang sejati. Ada banyak contoh dalam kehidupan kami, di sekitar kami,
semua yang ditawarkan oleh dunia, bahkan semua yang terjadi di sekitar kami, tidak sanggup menawarkan kebahagiaan. Akan tetapi firman-Mu yang selalu menjadi benteng dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Terlebih khusus, kitab Amsal boleh mengingatkan kami bahwa inti iman percaya kami adalah takut akan Tuhan. Itulah awal dari semua kepintaran. Itulah awal dari semua pengetahuan kami. Takut akan Tuhan memampukan kami untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Takut akan Tuhan memampukan kami untuk tetap hidup di jalan yang Tuhan kehendaki, yaitu jalan kehidupan. Bapa di surga, terlebih khusus kami sebagai orang tua, melalui firman-Mu di saat ini, biarlah kami sebagai orang tua terus dikuatkan, diberikan kesabaran sebagai wakil Allah untuk menanamkan didikan-didikan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga didikan dan nasihat kami sebagai orang tua menjadi kalung yang indah dalam kehidupan anak-anak kami. Ya Tuhan, tidak mudah untuk menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan iman bagaimana hidup takut akan Tuhan. Kami seringkali gagal untuk menjadi cermin wakil Allah dalam kehidupan anggota keluarga kami. Kami lemah, tapi kami mengandalkan Tuhan. Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan kami, sehingga kami tetap menjadi orang tua yang baik, sehingga membawa anak-anak kami dekat kepada Tuhan. Sebagai generasi muda, meskipun semua keberhasilan pada zaman ini sangat mudah kami raih, segala fasilitas lengkap, namun kami seringkali larut dalam kemudahan dan kesenangan duniawi. Kami melupakan nasihat orang tua. Kami ikut-ikutan dengan teman-teman, dengan pergaulan buruk yang menghancurkan masa depan kami. Sebagai anak-anak muda, kami lebih tergoda dengan pergaulan yang menghancurkan kami dibandingkan nasihat orang tua dan nasihat didikan Tuhan. Kuatkan kami ya Bapa sebagai anak-anak muda, agar kami tetap di jalur Tuhan, sehingga semua kepintaran kami, kehebatan kami, prestasi kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah situasi masa pandemi saat ini Tuhan, semakin hari kami semakin ada di dalam kegelisahan dan ketakutan. Tapi biarlah firman-Mu yang terus memberikan ketenangan kepada kami, agar kami tetap waspada menjaga kesehatan kami, dan kami juga dibentengi dengan kuasa Tuhan, sehingga kami semua terhindar dari virus-virus berbahaya yang ada di sekitar kami saat ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan GPIB Silo di tempat ini, seluruh program pelayanan persekutuan kami, walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tapi biarlah ikatan persaudaraan di antara kami tetap kuat ketika kami saling mendukung dalam doa dan saling menguatkan, walaupun hanya secara virtual. Bapa di surga memberkati kami masing-masing keluarga dalam pergumulan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sahabat sejati
yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa bagi ketua majelis jemaat, seluruh majelis jemaat, biarlah dalam kebersamaan kami memberikan yang terbaik. Dengan segala upaya pelayanan kami bisa menjadi berkat kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah saat ini, biarlah kasih setia Tuhan tetap mengokohkan keluarga kami. Di tengah situasi ini, keluarga menjadi benteng terpenting untuk mempertahankan kekuatan iman dan spiritualitas kami. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami yang terus berupaya untuk membawa kami keluar dari persoalan pergumulan kami saat ini. Kami percaya Bapa, Engkau pakai mereka, Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar kami semua dapat keluar dari kemelut ini, dapat keluar dari pandemi ini, dan kami bisa menjalani aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami, ini permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Kolekte ibadah hari Minggu, persepuluhan dan persembahan syukur dapat diserahkan ke gereja dengan diantar langsung ke gedung gereja, atau dapat diserahkan kepada koordinator sektor atau presbiter untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan, dan dapat disetorkan ke rekening GPIB Jemaat Shiloh DKI Jakarta di Bank BRI. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Dikau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia
manusia, selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Mari jemaat berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah bagi kehidupan kami. Saat ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk memberi persembahan yang kami dapat daripada-Mu. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi pelayanan kasih untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengar ringkasan warta jemaat. Minggu ke-15 sesudah Pantekosta, 13 September 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang teologi. Ibadah hari Minggu menyingkapi seruan Gubernur DKI Jakarta maupun seruan-seruan dari pihak gereja seperti PGI dan Majelis Sinode GPIB untuk menekankan berbagai indikator pandemi COVID-19 dan demi kebaikan serta kesehatan bersama, maka kami memutuskan mulai tanggal 30 Agustus 2020 untuk sementara akan kembali meniadakan ibadah tatap muka di gereja sampai dengan batas waktu yang akan diinformasikan selanjutnya. Ibadah secara daring dari kanal YouTube GPIB Silo dapat disaksikan setiap hari Minggu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dari rumah masing-masing jemaat. Namun ibadah tatap muka seperti biasa akan dilaksanakan jika ada pelayanan khusus. Ibadah rumah tangga dapat warga jemaat saksikan melalui kanal YouTube GPIB Silo setiap hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Persiapan ibadah hari Minggu Pekat Pelayanan Anak. Jadwal persiapan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak secara online dapat dibaca dalam warta jemaat. Bidang pengembangan ekonomi gereja. Persembahan ibadah hari Minggu, persepuluhan dan syukur. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan ibadah hari Minggu, persepuluhan syukur dan persembahan lainnya dapat diantar ke gereja pada hari Minggu pukul 10 sampai pukul 2 waktu Indonesia Barat dan jam 3 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat, atau ditransfer ke rekening BRI GPIB Silo DKI Jakarta, dapat juga diserahkan ke Korsek atau Wakorsek. Bidang informasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan. Sehubungan dengan dilaksanakannya ibadah-ibadah secara online atau daring, maka diinformasikan kepada seluruh warga jemaat yang membutuhkan warta jemaat dapat mengambilnya di gereja pada pukul 10 sampai 2 siang waktu Indonesia Barat dan pukul 3 sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat atau melalui Korsek atau Wakorsek. Ucapan terima kasih. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah online atau daring di pagi hari ini. Pelayan firman di pagi hari ini Ibu Pendeta Alfiani Sinambela atau Ketua Majelis Jemaat Sinar Kasih Dadap. Terima kasih Ibu atas pelayanannya, Tuhan berkati. Para presbiter, diaken dan penatua yang bertugas, pemandu lagu, organis, pelayan multimedia dan teknisi yang bertugas dalam ibadah ini. Demikian warta minggu ini, kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat diundang berdiri. Jemaat, pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kau dengar.
Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.